Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk materi tentang bagian B, gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu tentang gangguan pada organ pernapasan manusia. Kira-kira apa saja ya yang kalian tahu tentang gangguan pada organ pernapasan manusia? Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah tentang flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam panas, sakit kepala, sakit tekak, menggigil, muntah, cirit-birit atau istilahnya diare, letih lesu, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Bahkan pada beberapa kasus, penderita flu dapat menularkan penyakitnya sebelum gejala muncul. Yang kedua, tentang tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TBC, yang juga dikenal dengan TB, adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk berdarah atau ada darah di dahak, berat badan turun, keringat di malam hari, nafsu makan hilang, serta batuk lebih dari 3 minggu dan nyeri dada. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Yang ketiga itu tentang asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi atau istilahnya mengi. Ada riwayat alergi serta ada riwayat asma dalam keluarga. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda atau tua. Gejala tersebut mempunyai ciri khas, ada faktor pencetus, berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dan dapat reda spontan dengan tanpa pengobatan. Yang keempat itu tentang flu burung.
Nah, murid-murid, apakah kalian pernah tahu itu flu burung apa? Nah, di sini Sir akan jelaskan apa itu flu burung. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan, seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Nah, gejala flu burung dapat dibedakan pada unggas dan manusia. Nah, timbul gejala-gejalanya. Gejala pada unggas umumnya jengger berwarna biru, borok di kaki, kematian mendadak. Kemudian gejala pada manusia umumnya itu demam, suhu badan di atas 38 derajat Celcius, batuk dan nyeri tenggorokan, radang saluran pernapasan atas, pneumonia, infeksi mata, nyeri otot, diare atau gangguan saluran cerna, fatigue atau lemas. Yang kelima, tentang kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain. Nah, murid-murid, gejala kanker paru-paru itu seperti batuk berkelanjutan dan bertambah parah hingga akhirnya mengalami batuk darah. Kemudian mengalami kelelahan tanpa alasan, mengalami sesak napas dan rasa nyeri di dada, pembengkakan pada muka atau leher, sakit kepala, sakit pada tulang, bisa pada bahu, lengan, atau tangan, berat tubuh menurun, kehilangan selera makan, suara menjadi serak, kesulitan menelan atau sakit saat menelan sesuatu, serta perubahan pada bentuk jari, yaitu ujung jari menjadi tembung. Nah, murid-murid, kemudian seakan masuk topik kedua, cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Nah, sebelumnya, saya tadi sudah jelaskan tentang gangguan pernapasan. Sekarang saya akan kasih tahu yang tentang menjaga kesehatan. Yang pertama itu, kalian harus mengonsumsi makanan bergizi, seperti lebih banyak makan buah-buahan. Yang kedua, minum air secukupnya. Ingat murid-murid, dalam sehari kita harus minimal minum 8 gelas dalam sehari, atau sekitar 2 liter, agar tubuh kita bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu adalah berolahraga secara teratur. Nah, lakukanlah lebih banyak olahraga secara teratur dan rutin, agar tubuh kalian tetap sehat. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun. Nah, di sini saya akan jelaskan 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan
begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua telapak tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, yang kelima itu adalah gunakan masker untuk menghindari penularan virus. Nah, apalagi di saat zaman COVID-19 ini ya, saya menghimbau jika Anda mau keluar rumah, tetap gunakan masker agar tidak tertular. Kemudian, yang keenam, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin agar tidak terkena orang lain. Oke, murid-murid, materi berikutnya yaitu tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama, tentang cacing tanah. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulitnya. Cacing hidup di tempat yang lembab dan basah. Yang kedua, tentang serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Contoh serangga yang terbang menggunakan sayap seperti kupu-kupu dan capung. Contoh serangga yang menggunakan kaki untuk berjalan seperti semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat seperti belalang. Yang ketiga, tentang ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat gerak pada ikan adalah sirip. Yang keempat, tentang amfibi. Amfibi hidup di dua alam, baik darat maupun di air. Amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Alat gerak pada amfibi adalah ekor pada saat masa berudu dan kaki pada katak dewasa. Yang kelima, tentang reptilia. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Alat gerak pada reptilia adalah otot perut. Contoh reptilia yang dapat menyelam seperti buaya dan kura-kura. Yang keenam, tentang burung. Burung bernapas dengan paru-paru yang dibantu oleh pundi-pundi udara. Alat gerak pada burung adalah sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Yang ketujuh, tentang mamalia.
Mamalia bernapas dengan paru-paru. Mamalia yang hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Alat gerak pada mamalia yang hidup di darat adalah tungkai. Contoh hewan yang hidup di darat seperti kuda, kambing, sapi, dan lain-lain. Alat gerak pada mamalia yang hidup di air adalah sirip dan ekor. Contoh hewan yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Demikianlah materi sains untuk kali ini tentang gangguan pernapasan manusia dan alat pernapasan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention.